Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya, Budiman Sujatmiko di kanal Kelas Inspirasi Budiman. Kali ini saya mau bicara tentang pendidikan. Saya akan mulai dengan pertanyaan. Apakah negara yang pendidikannya maju itu tergantung dan bergantung pada para pendiri negara itu? Amerika Serikat memiliki 7 pendiri utama atau founding parents yang diantaranya ada John Adams, Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, John Jay, Thomas Jefferson, James Madison, dan George Washington. Dari ketujuh nama tersebut, apabila kita amati, maka ada 3 karakter yang sama antara satu dengan lainnya. Pertama, mereka merupakan founding parents atau pendiri negara yang sangat terkenal, yang menjalankan fungsinya untuk melakukan lobby pada level dunia. Artinya mereka adalah lobbyist level dunia yang ulung. Kedua, para founding parents atau para pendiri republik itu adalah orang-orang yang kaya, di mana diantaranya bahkan ketika terpilih menjadi pemimpin Amerika, mereka banyak menyumbangkan hartanya untuk masyarakat Amerika. Sebagai contoh, George Washington menyumbangkan kebunnya yang sangat luas untuk menjadi area publik. Ciri yang ketiga, mereka semua memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Dari beberapa kesepakatan di antara mereka, akhirnya didirikanlah banyak universitas berdasarkan keilmuan dan dananya berasal dari mereka sendiri. Ambil contoh misalnya Benjamin Franklin yang mendirikan University of Pennsylvania yang berfokus pada bidang perdagangan dan pendidikan praktis. Franklin sendiri dikenal sebagai penemu dengan 1.750 lebih penemuan. Permasalahan pada dirinya adalah ketidakmampuannya untuk menuliskan dalam bentuk jurnal yang baik dan sistematika penelitian di laboratorium yang bisa memenuhi standar. Sehingga katakanlah namanya tidak sebesar Thomas Alva Edison atau Alexander Fleming atau penemu besar dunia lainnya. Mungkin publik juga bisa mengingat nama Thomas Jefferson sebagai salah satu pendiri Amerika yang juga ikut menandatangani Deklarasi Kemerdekaan Amerika. Dengan begitu tidak anehlah apabila Amerika Serikat memiliki banyak nama besar di dunia pendidikan. Selain di dunia politik, budaya intelektual sudah menjalar hingga ke semua sisi kehidupan masyarakat. Karena dasar yang dibangun oleh para founding parents-nya adalah dunia keilmuan. Semua bidang di sana dimasuki dunia akademis. Dunia seni dibesarkan di universitas. Agama dibalut dengan intelektualitas. Hingga politik pun tidak hanya terpaku pada politik praktis, tapi juga melibatkan dunia akademis untuk menyaring perdebatan dan ide para pemimpin politik. Debat-debat kampanye banyak yang disaring dan dimasukkan ke dalam pelajaran di kelas dengan diskusi yang sangat intens. Indonesia kita pun sebenarnya juga dibangun oleh para founding parents yang tidak kalah intelektualitasnya. Bung Karno, Bung Hatta, Sultan Syahrir, Tan Malaka, hingga Agus Salim adalah pembaca buku dan penulis buku yang sangat handal. Mereka bukanlah intelektual abal-abal. Dengan banyaknya akses dunia pendidikan hingga ke luar negeri, maka para pemuda pembelajar Indonesia ini mengasah dirinya untuk memiliki pengetahuan kelas dunia. Alhasil, dalam konstitusi yang mereka susun, kewajiban pemerintah untuk mencerdaskan bangsa adalah mutlak sebagai perintah konstitusi. Melihat perbandingan dua negara ini, Amerika Serikat dan Indonesia, kita bisa menyimpulkan bahwa dunia pendidikan memang harus diurusi oleh negara dan menjadi hak mutlak bagi warganya untuk mampu mengakses dunia pendidikan. Lantas, bagaimana dengan pendidikan di Indonesia?
Tentu saja kita akan mengakui bahwa negara ini masih banyak tertinggal di bidang pendidikan. Peringkat PISA Indonesia jauh berada di bawah negara lain. Hal ini menandakan bahwa para pembelajar, pelajar atau siswa atau mahasiswa di negara ini belum mampu menyerap pendidikan dengan baik. Masalahnya bisa beragam. Mulai dari masalah kualitas guru, bahan ajar, infrastruktur, buku, dan lain sebagainya. Dengan banyaknya penduduk dan luasnya negara kita, seringkali kita dapati guru yang mengajar adalah pendidik yang seadanya. Kita belum mampu menyaring orang-orang hebat di negeri ini untuk menjadi pendidik yang berkualitas. Para intelektual Indonesia lebih suka menjadi profesional yang bergaji tinggi dibandingkan menjadi orang yang berkesempatan menggali dan menyalurkan ilmu pengetahuan. Bagaimanapun juga, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan itu dibutuhkan pengorbanan dan dukungan negara. Hal inilah yang membuat orang seperti Benjamin Franklin dan Thomas Jefferson sadar bahwa dukungan pemimpin negeri sangatlah penting. Sehingga awal-awal Amerika Serikat berdiri, para founding parents-nya membangun dunia pendidikan melalui intelektualitasnya dan kekayaan pribadinya sendiri. Dengan kesamaan para founding parents yang mencintai ilmu pengetahuan ini, mengapa Indonesia dan Amerika Serikat memiliki hasil yang berbeda jauh di bidang pendidikan? Hal ini mungkin sekali dikarenakan saat pemerintahan Orde Baru banyak menutup akses pendidikan dari dunia luar. Negara yang berbentuk otoriter memang tidak akan terbuka pada ilmu pengetahuan, karena mereka hanya menerima ilmu pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan saja. Dalam ilmu sosial misalnya, bagaimana kajian-kajian tentang teori-teori ekonomi politik, filsafat Karl Marx dan sebagainya sangat dibatasi aksesnya. Padahal paradigma Max Weber, Emil Durkheim, Karl Marx adalah pemikiran yang membentuk luasnya dunia sosial seperti sekarang ini. Saat pemerintah melarang para pelajarnya mempelajari teori-teori Marx, maka bisa dibayangkan berapa banyak teori dan metode sosial yang akhirnya hilang dalam dunia pendidikan. Padahal, hal ini sangat penting untuk pengembangan masyarakat dan ilmu pengetahuan. Hal lainnya adalah bagaimana negara otoriter butuh mengontrol secara ketat teknologi yang masuk ke negaranya. Beberapa teknologi dibatasi. Tentu saja kita sekarang di era demokrasi tidak lagi seperti itu. Tapi bayangkan, andai kita ada di negara-negara otoriter dan totaliter. Media sosial diawasi sangat ketat dan akhirnya pertukaran pengetahuan di antara warganya menjadi terhambat. Kehidupan kita yang penuh dengan permasalahan seperti misalnya kesejahteraan, pertambahan penduduk, perubahan iklim, dan masalah lainnya membutuhkan banyak solusi besar. Solusi ini adalah hasil dari perdebatan besar di kalangan intelektual akademisi untuk melahirkan inovasi-inovasinya. Dengan dibatasinya percakapan antara warga negara, kita dipastikan akan rugi. Rakyatlah yang akan dirugikan. Dunia kita menjadi mandek. Dan banyak permasalahan kemudian menjadi bom waktu yang menunggu untuk meledak. Jika ada potensi menjadi negara otoriter, maka biasanya negara besar membuka sistem bernegaranya agar tidak anti kritik dan menerima banyak perubahan dari luar. Para founding parents atau pendiri republik kita paham bahwa di zaman penjajahan pun semuanya serba tertutup dari akses pengetahuan. Hal ini membuat masyarakat menjadi bodoh dan miskin. Membuka akses dunia pendidikan adalah hak warga negara. Karena warga negara adalah manusia potensial yang menjadi pemecah masalah atau problem solver di lingkungannya. Karena itulah di negara besar, dan kalau Indonesia mau jadi negara besar, mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberikan hak akses atas pendidikan adalah wajib sifatnya.